Setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di sidang umum PBB yang diwarnai aksi walkout sebagian besar delegasi, termasuk delegasi Indonesia, pemimpin Israel itu langsung meninggalkan New York dan bertolak menuju Washington DC untuk menemui Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan Presiden Donald Trump sudah berada di Washington terlebih dulu. Saat itu publik bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan Netanyahu sehingga harus terburu-buru menemui Trump di Gedung Putih. Mengingat dalam pidatonya di sidang umum PBB, Netanyahu mengecam keras para pemimpin dunia yang telah mengakui keberadaan negara Palestina dan menawarkan solusi dua negara. Ternyata, kedatangan Netanyahu ke Washington adalah untuk menyetujui proposal perdamaian yang diajukan Presiden Donald Trump, yang isinya antara lain menyerukan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari wilayah Gaza, dengan imbalan pembentukan suatu badan internasional yang bertugas melucuti persenjataan Hamas sepenuhnya, serta mendemilitarisasi Gaza. Donald Trump dan Netanyahu pun tampil dalam konferensi pers bersama di Gedung Putih. Trump menyodorkan 20 poin proposal perdamaian, dan Netanyahu menyatakan dukungannya atas proposal tersebut. Netanyahu berjanji akan mengakhiri perang karena tujuannya telah tercapai. Proposal perdamaian Trump itu menurut Netanyahu memungkinkan Israel membawa kembali sejumlah warganya yang telah disandra pasukan Hamas, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, serta membongkar kemampuan militer dan aturan politik Hamas, guna memastikan bahwa Gaza tidak akan pernah lagi menjadi ancaman bagi Israel. Berdasarkan rencana Trump, Hamas akan meletakkan senjata dalam waktu 27 jam, dan semua terowongan serta fasilitas produksi senjatanya akan dihancurkan, termasuk penyerahan sandera baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Untuk setiap sandera Israel yang jenazahnya dikembalikan Hamas, Israel akan mengembalikan 15 warga Gaza yang tewas. Rencana ini juga menetapkan bahwa setelah kedua belah pihak menyetujui proposal tersebut, bantuan penuh akan segera dikirim ke Gaza. Sebuah komite Palestina yang teknokratis dan apolitis untuk sementara akan memerintah di Gaza dengan pengawasan dan supervisi oleh Badan Transisi Internasional baru yang disebut sebagai Dewan Perdamaian. Dewan Perdamaian ini akan dipimpin oleh Presiden Donald Trump dan akan beranggotakan sejumlah pemimpin dunia, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Dalam proposal ini juga disebutkan bahwa Israel tidak akan mencaplok Gaza dan warga Palestina tidak akan dipaksa meninggalkan Gaza. Amerika Serikat justru mendorong warga Palestina untuk tetap tinggal di Gaza dan menawarkan kesempatan untuk membangun Gaza yang lebih baik. Namun, Hamas tidak akan memiliki peran apapun di dalam pemerintahan Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proposal yang diajukan Donald Trump ini membuka pintu bagi terbentuknya negara Palestina, yang pembentukannya akan dilakukan oleh warga Palestina sendiri, didampingi para ahli internasional. Sejauh ini, negara-negara Arab dan negara-negara Muslim terbesar dikabarkan telah menyetujui proposal perdamaian Trump. Menurut BBC dan AFP, ada 8 negara Arab dan Muslim yang menyambut baik peran Presiden Amerika Serikat dalam upayanya mengakhiri perang di Gaza. Negara-negara itu antara lain Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Turki. Pakistan dan Indonesia juga disebut telah menyetujui proposal tersebut. Negara-negara itu sebelumnya telah mengadakan pembicaraan dengan Presiden Trump di sela-sela sidang umum PBB ke-80 dalam acara Multilateral Meeting on the Middle East yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat. Namun hingga sejauh ini, pihak Hamas masih belum menyatakan sikapnya atas proposal tersebut. Tetapi menurut BBC Internasional, seorang pejabat Hamas mengatakan bahwa pihaknya tetap terbuka untuk mempelajari proposal apapun, asalkan dapat mengakhiri perang di Gaza, melindungi kepentingan Palestina, dan memastikan penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Gaza. Dalam konferensi persnya bersama Netanyahu, Donald Trump mengatakan bahwa kesepakatan damai yang telah lama diupayakan kini sangat dekat. Hal ini, ujar Trump, dilakukan untuk mengakhiri kehancuran dan kematian yang telah kita lihat selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Dalam jumpa pers ini, Presiden Trump juga sempat memuji Presiden Prabowo sebagai pemimpin yang luar biasa dan dihormati semua orang, serta memiliki komitmen yang tinggi bagi perdamaian di Gaza.
Pujian Donald Trump ini tak lepas dari upaya Presiden Prabowo yang terus-menerus menyerukan perdamaian di berbagai forum internasional, termasuk di sidang umum PBB, terutama dalam upaya mengakhiri penderitaan warga Gaza dan berdirinya sebuah negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Juga tak lepas dari tawaran Presiden Prabowo yang berjanji akan mengirimkan puluhan ribu putra-putri Indonesia untuk menjadi bagian pasukan perdamaian di Gaza, serta bantuan finansial jika diperlukan. Men of our time.